Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat DM? Semoga kita semua selalu diberikan nikmat kesehatan, ilmu pengetahuan, dan kebahagiaan dari Sang Pencipta dalam menjalankan setiap aktivitas keseharian. Kali ini kita akan membahas materi kuliah manajemen strategik dengan topik model-model manajemen strategis. Dan fokus pembahasan kita dalam video kali ini adalah model yang dikembangkan oleh Wellen dan Hanger. Konsep manajemen strategik sampai saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak memperoleh momentum keberhasilan sebagai model pengembangan strategi perusahaan di era tahun 90-an, di mana banyak perusahaan berskala besar merasakan manfaat dari penerapan manajemen strategik. Merangkum beberapa teori manajemen strategik yang dikemukakan oleh para ahli, telah teridentifikasi beberapa model manajemen strategik yang menjadi dasar dan telah digunakan oleh sebagian besar organisasi dalam penerapan manajemen strategik organisasinya. Di antara beberapa model tersebut, kami akan membahas model manajemen strategik yang dikembangkan oleh Thomas Wellen and David Hanger. Tahapan manajemen strategik dalam model manajemen strategik yang dikembangkan oleh Wellen dan Hanger diawali dari pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan sangatlah penting sebagaimana terungkap pada General System Theory, di mana organisasi dewasa ini lebih merupakan sistem yang terbuka. Dengan demikian, maka organisasi sangat dipengaruhi dan berinteraksi secara konstan dengan lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian, tugas utama yang paling penting bagi manajemen perusahaan adalah memastikan bahwa pengaruh tersebut dapat disalurkan melalui arah yang positif dan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap keberhasilan dan pencapaian daya saing organisasi secara keseluruhan. Pengamatan lingkungan adalah kegiatan memonitor, mengevaluasi, dan mencari informasi dari lingkungan eksternal maupun internal bagi orang-orang penting dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategik, elemen eksternal dan internal yang akan menentukan masa depan perusahaan. Penyusunan strategi, khususnya perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang, biasanya berkaitan dengan visi, misi, dan kebijaksanaan suatu instansi. Biasanya penyusunan strategi dimulai dengan melakukan analisa situasi untuk mendapatkan kesesuaian antara peluang eksternal dan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan kelemahan internal. Pengamatan lingkungan menurut Wellen dan Hanger terdiri dari, pertama, analisis lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua bagian, yaitu lingkungan tugas atau lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Lingkungan tugas meliputi unsur atau kelompok yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan pada gilirannya akan dipengaruhi oleh perusahaan. Lingkungan tugas meliputi pemerintah, komunitas lokal, pemasok, pesaing, pelanggan, kreditor, serikat pekerja, kelompok kepentingan tertentu, dan asosiasi dagang. Lingkungan tugas sering disebut industri di mana perusahaan beroperasi. Analisis industri yang dipopulerkan oleh Michael Porter mengacu pada pencarian yang mendalam atas faktor-faktor kunci dalam lingkungan tugas perusahaan. Sementara lingkungan sosial atau societal environment meliputi kekuatan yang tidak secara langsung menyentuh aktivitas jangka pendek, tetapi sering mempengaruhi keputusan jangka panjang. Lingkungan sosial terdiri atas kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, kekuatan politik, hukum, dan kekuatan sosial budaya. Selanjutnya adalah pengamatan atau analisis lingkungan internal. Lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel struktur, budaya, sumber daya organisasi yang ada di dalam organisasi,
tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Salah satu alat yang paling sering digunakan dalam analisis situasi adalah analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari strengths atau kekuatan dan weakness atau kelemahan yang bersumber dari internal organisasi. Kemudian ada opportunities atau peluang dan threats atau ancaman dalam lingkungan eksternal yang dihadapi suatu organisasi. Setelah mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi ancaman yang dihadapi organisasi atau perusahaan, peluang atau kesempatan yang dimiliki, serta kekuatan dan kelemahan yang ada, maka selanjutnya kita dapat menentukan atau merumuskan strategi organisasi atau strategi perusahaan. Perumusan strategi merupakan pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dalam perumusan strategi kita akan menentukan yang pertama, misi. Misi organisasi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi tersebut harus ada atau didirikan. Pernyataan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar dan unik yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain dan mengidentifikasi jangkauan operasi perusahaan dalam produk yang ditawarkan dan pasar yang dilayani. Misi mengembangkan harapan pada karyawan dan mengkomunikasikan pandangan umum untuk kelompok pemegang saham utama dalam lingkungan kerja perusahaan. Misi dapat ditetapkan secara sempit ataupun secara luas. Tipe pernyataan misi sempit menegaskan secara jelas bisnis utama organisasi. Misi ini juga secara jelas membatasi jangkauan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian ada tujuan. Tujuan adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan. Dan tujuan sebaiknya diukur jika memungkinkan. Pencapaian tujuan perusahaan merupakan hasil dari penyelesaian misi. Kemudian ada strategi. Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan kemampuan bersaing. Berikut ada kebijakan. Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan merupakan pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. Kebijakan-kebijakan tersebut diinterpretasi dan diimplementasi melalui strategi dan tujuan divisi masing-masing. Divisi-divisi kemudian akan mengembangkan kebijakannya sendiri yang akan menjadi pedoman bagi wilayah fungsionalnya untuk diikuti. Setelah perumusan strategi, kegiatan selanjutnya dalam model manajemen strategi dari Wellen dan Hanger adalah implementasi strategi. Implementasi strategi merupakan proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Program merupakan pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya internal perusahaan, atau awal dari suatu usaha penelitian baru. Selanjutnya anggaran, yaitu program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Kemudian prosedur adalah sistem langkah-langkah
atau teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan. Proses manajemen strategi pada model Whelan dan Hanger akan diakhiri dengan kegiatan evaluasi dan pengendalian. Evaluasi dan pengendalian merupakan proses yang dilalui dalam aktivitas-aktivitas perusahaan. Hasil kinerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Para manajer di semua level menggunakan informasi hasil kinerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan memecahkan masalah. Elemen ini dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk dimulai kembali. Agar evaluasi dan pengendalian efektif, manajer harus mendapatkan umpan balik yang jelas, tepat, dan tidak bias dari para bawahan yang ada dalam hierarki perusahaan. Dalam model ini menunjukkan bagaimana umpan balik dalam bentuk data kinerja dan laporan aktivitas dijalankan melalui seluruh proses manajemen. Melalui umpan balik, manajer membandingkan apa yang sesungguhnya terjadi dengan apa yang sesungguhnya direncanakan dalam tingkat perumusan. Oke, baik, demikian pemaparan singkat terkait dengan model manajemen strategi yang dikemukakan oleh Whelan dan Hanger. Kita akan lanjutkan materi-materi lainnya yang terkait dengan manajemen strategi pada video-video selanjutnya. Tetaplah berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan untuk semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.